ああ、1年の佐渡太郎です。それではあなたのお悩みを聞かせてください。ちょっとお待ちになって。Halo sobat rebahan dimanapun kalian berada, gimana rebahannya? Masih lancar? Kali ini Mimin mau nemenin rebahan kalian dengan membahas alur cerita anime. Film ini berjudul Emuemutsu atau MM. Film rilisan tahun 2010 ini mengisahkan tentang seorang siswa yang bernama Taro Sado, yang mana ia memiliki penyakit langka yaitu sifat masokis, semacam berubah cabul jika dekat dengan cewek kawaii. Lalu dia memutuskan untuk mengobati penyakitnya di sebuah klub sekolah, yang dikenal sebagai klub yang bisa mengabulkan permintaan apapun. Nah, dari sinilah kisah Taro Sado akan dimulai. Apakah ia bisa menyembuhkan penyakit cabulnya itu? Atau malah sebaliknya? Oke, sebelum ke ceritanya, bantu channel ini dengan menekan tombol subrek dan aktifkan juga tombol notifikasinya. Tanpa berlama-lama yuk kita simak alur ceritanya. Berlatar belakang di sebuah sekolah di Jepang, terlihat ada seorang siswa yang bernama Taro. Di hari itu dia sedang memperhatikan cewek kawaii yang bernama Yuno Asiko. Lalu sahabatnya Tatsuki menghampirinya. Sado mengatakan bahwa ia ingin menembak cinta pertamanya dan harus terlebih dahulu menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Tatsukichi lalu menyarankan untuk meminta bantuan ke klub tenaga sukarela nomor 2 untuk menyembuhkan penyakitnya. Karena dirasa ide Tatsukichi adalah ide yang bagus, akhirnya Sado pun pergi ke sana. Sesampainya di tempat itu, ada anggota klub kawaii yang bernama Mio yang merupakan ketua klub itu. Ialah yang akan membantu Sado mengatasi masalahnya. Namun tiba-tiba datang Yuno yang juga ikutan ke klub tersebut, dan di sini Sado berubah pikiran karena takut jika penyakit masokisnya akan ketahuan oleh orang-orang. Di sini tiba-tiba Mio yang anggun berubah menjadi garang dan memaksa Sado untuk menceritakan masalahnya. Setelah mengalami penyiksaan, Sado pun mengaku kalau dirinya punya penyakit masokis yang kalau dekat cewek kawaii meskipun dianiaya Sado malah keenakan dan malah kegirangan. Mio pun mengujinya dengan menyiksa Sado habis-habisan, dan di sana terlihat dengan jelas ia malah kegirangan dengan hal itu. Setelah itu si Mio bertekad akan mengabulkan permintaan dan membantu masalahnya si Sado. Sepulangnya dari sekolah, Tatsukichi meminta maaf atas perlakuan yang dialami Sado di tempat tenaga sukarela, karena ia merasa telah menyarankan Sado ke tempat itu. Namun di sini Taro sama sekali tidak mempermasalahkannya, justru ia berharap itu bisa membuatnya sembuh dan bisa mengungkapkan perasaan kepada cinta pertamanya. Shin berpindah ke Sado yang sedang bekerja. Di sana ia melihat cewek yang dia suka. Ketika Sado mencoba menyapanya, cewek itu tiba-tiba kabur tanpa mengucapkan apapun. Singkat cerita, pagi pun tiba. Si Mio yang masih penasaran ingin menyembuhkan penyakit si Sado. Ia menyerangnya dengan menggunakan bola baseball besar harapan agar sifat masokisnya akan sembuh. Hingga akhirnya bola itu mengenai anunya si Sado sampai ia pun dibuat pingsan. Dan di situ ia bermimpi kejadian kelam di masa dia SMP, di mana dirinya dijauhi oleh teman-temannya karena kelainannya. Dan di sana cuman Tatsukichi aja yang mau berteman dengannya. Ketika terbangun sudah ada Yuno yang disuruh si Mio untuk menjaganya. Namun di sini ada hal aneh, ia seperti tidak nyaman dekat dengan laki-laki. Dan ketika si Sado tidak sengaja menyentuh si Yuno yang mau terjatuh, secara tiba-tiba si Yuno berubah jadi cewek overpower yang membabi buta menyerangnya. Tidak lama kemudian datang seorang suster hot yang bernama Onigawara, yang mana ia sudah mengetahui kalau si Taro punya gangguan masokis dari si Mio. Kemudian si Mio-nya pun datang untuk mengajak ngobrol. Di sana si Mio meminta pendapat kalau ada seorang siswa yang nyembunyiin masalah dari sahabatnya, dan ia takut dibenci kalau berkata jujur. Lalu si Taro memberi jawaban yang membuat si Mio kagum kepadanya. Singkat cerita, sepulangnya sekolah ia disambut antusias oleh kakak dan juga ibunya. Di situ terlihat mereka sayang banget gitu ke si Taro, pokoknya bikin yang nonton iri. Lalu berpindah ke tempat kerjanya si Taro, tiba-tiba ia dihampiri cinta pertamanya. Sehabis itu si ceweknya langsung kabur dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka berdua.
Meski terjatuh, Shitaro tidak patah semangat mengejarnya. Hingga akhirnya ia berhasil megang tangan ceweknya, ya meskipun akhirnya Shitaro harus jatuh ditabok olehnya. Yang anehnya di sini sifat masokisnya tidak kumat. Setelah mereka berkenalan, akhirnya, fakta terungkap yang mana ternyata, cinta pertamanya selama ini adalah temannya sendiri Tasukichi, yang menyamar jadi seorang perempuan. Lalu dia menceritakan kalau dia dari kecil suka didandanin sama tetangganya, ia dipuji cantik, menggunakan pakaian wanita alhasil dia jadi candu dan keterusan pengen memakai baju wanita. Terus dia juga meminta saran kepada klub tenaga sukarela untuk menyembuhkan kelainannya tersebut. Di sini Shitaro pun harus merelakan perasaannya selama ini, karena ternyata cinta pertamanya bukanlah cewek asli melainkan cewek jadi-jadian, namun ia tidak marah kepada sahabatnya. Ketika di jalan pulang dia bertemu dengan Mio, lalu ia pun mengucapkan terima kasih yang membuatnya tersipu malu. Singkat cerita paginya si Mio kembali ngerjain Shitaro, inilah awal kisah dari semuanya dan film pun bersambung. Nah gimana dengan alur ceritanya? Kalau kalian minta Mimin buat lanjutin ke episode selanjutnya, komen aja ya di bawah. Jika kurang seru Mimin akan rangkum alur anime yang lain, yang penting kalian terhibur. Dan mohon maaf kalau ada salah dalam alurnya, pokoknya komen subrek juga, biar channel ini bisa berkembang. Terima kasih yang udah nonton sampai habis, see you next video.